Shalom teman-teman, kami dari kelas A kelompok 7 membuat video ini dengan tujuan memenuhi tugas agama Kristen mengenai kemurahan dan kebesaran Tuhan. Pertama, saya akan membahas mengenai kemurahan Tuhan. Kata kemurahan dalam bahasa Yunani yaitu Christotes. Kata ini secara harafiah diartikan dengan kebaikan. Kata Christotes ada kalanya diartikan sebagai kebaikan dan juga sering diartikan sebagai kemurahan. Oleh karena itu, kemurahan Tuhan sama artinya dengan kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan ini adalah salah satu sifat Tuhan di mana Dia menyatakan kebaikan-kebaikannya kepada makhluk ciptaannya. Para nabi dan para rasul mengajarkan tentang kemurahan Tuhan mencakup dua aspek, yaitu kemurahan Tuhan secara umum yang dapat terlihat atas tumbuh-tumbuhan yang terdapat dalam Matius 6 ayat 30, atas binatang-binatang dan atas alam semesta. Aspek yang kedua adalah atas kemurahan Tuhan secara khusus, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, di sini ada contoh kemurahan Tuhan seperti keselamatan dan hidup yang kekal diberikan bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena kemurahan Tuhan yang begitu besar. Pemenuhan hidup kita tidak sanggup membayarnya, namun kita miliki juga karena kemurahan Tuhan. Nah, setelah saya membahas mengenai kemurahan Tuhan, sekarang saya akan masuk dalam pembahasan kebesaran Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebesaran adalah kata sifat yang menunjuk pada keadaan besar seperti kehormatan, keluhuran, kemegahan, kemuliaan, kejayaan, keagungan, tanda-tanda yang menyatakan kemuliaan, dan lain sebagainya. Kebesaran Tuhan tidak dapat diukur dengan ukuran manusia. Kebesaran Tuhan adalah kebesaran yang tak tertandingi dan disejajarkan oleh apapun. Namun, kebesaran Tuhan adalah dirasakan melalui kasih, kebijaksanaan, kekuatan, dan kekudusannya. Alkitab sendiri juga menyaksikan kebesaran Tuhan bagi manusia, yaitu melalui penciptaan dunia. Dalam Kejadian 1 ayat 1-3 dikisahkan bahwa belum ada bumi, belum ada langit, yang ada hanya Roh Tuhan yang melayang-layang di atas permukaan air. Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dari yang belum berbentuk menjadi berbentuk. Semua diciptakan Tuhan lewat kekuatan firman atau kata-katanya. Tuhan menyatakan dirinya kepada manusia dengan dua cara, yaitu yang pertama ada dengan cara pernyataan umum. Pernyataan diri Tuhan kepada manusia melalui alam ciptaannya seperti matahari, bulan, bintang, dan bumi serta isinya. Pernyataan yang kedua melalui pernyataan khusus. Pernyataan khusus ini di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada umat manusia melalui diri anak tunggalnya Yesus Kristus. Kebesaran Tuhan dapat dilihat dari semenjak Tuhan menciptakan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, segala hal yang ada di bumi, dan masih banyak lagi bukti-bukti kebesaran Tuhan yang sudah Tuhan curahkan kepada seluruh umat manusia. Tetapi dalam video ini kami tidak bisa menyebutkan satu persatu mengenai bukti-bukti kebesaran yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan manusia, karena kebesaran dan kemurahan Tuhan begitu besar dan tak terhitung. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, saya dan teman-teman mengajak kita semua untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena atas kemurahan dan kebaikannya kita masih boleh ada dan merasakan berkat-berkat kebaikan Tuhan hingga saat ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan shalom. Tuhan Yesus memberkati.